Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ketika sedang nyaman dalam posisi tidurku, keinginanku membuatku terpaksa terbangun. Dengan mata yang masih tertutup, tanganku tergerak mengelus-elus permukaan perutku. Aku tiba-tiba saja merasa lapar. Sate sapi. Seketika aku ingin sekali memakan sate sapi dengan bumbu kacang. Membayangkannya saja sudah membuatku meneguk air liur. Aku membuka mata dan menoleh ke arah suamiku. Mas Rafka masih tertidur dengan pulas. Aku mengelus-elus kepalanya. Ada rasa tidak enak hati untuk membangunkannya. Tetapi kalau aku tidak membangunkannya, lalu kepada siapa aku meminta untuk dibelikan sate sapi kalau bukan padanya? Demi calon anak yang aku kandung, aku memberanikan diri untuk membangunkan Mas Rafka. Mas Rafka, Mas, panggilku sambil menggoyangkan bahu Mas Rafka beberapa kali. Ia tak bangun, hanya bergumam pelan lalu memelukku. Mas, bangun. Sayang, ujarku lagi, hingga ia terbangun. Aku mengulas senyum lebar. Aku lapar, pengen makan sate sapi. Mas Rafka membuka mata, mengucek matanya beberapa kali. Ia menatapku dengan raut wajah yang kentara sekali, masih mengantuk. Gila lapar, mau sate sapi bumbu kacang, ujarku dengan senyum lebar. Mas Rafka melirik ke arah jam dinding. Aku mengikuti arah tatapannya. Aku meringis saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sudah larut malam. Bisa-bisanya aku lapar tengah malam. Mas Rafka menatapku sambil mencubit pipiku. Harus sekarang? Aku manggut-manggut sambil tersenyum. Iya sayang, aku maunya sekarang. Mas Rafka menghembuskan napas. Besok aja gimana? Aku menggeleng sambil mengerucut. Kalau lapar biasa sih bisa aku tahan, tetapi ini lapar karena ngidam. Kepingin aja gitu, tidak bisa ditahan. Sekarang? Mas Rafka menghela napas lalu tersenyum. Oke, aku cuci muka dulu. Mas Rafka mencium keningku membuatku tersenyum manis. Mas Rafka bangkit dari tidurnya, lalu melangkah menuju kamar mandi. Aku ikut bangkit lalu duduk sambil bersandar pada kepala ranjang. Bibirku terus mengembangkan senyuman sambil menatap ke arah kamar mandi. Aku mengelus-elus perutku. Sabar ya sayang, bentar lagi kita akan makan sate sapi pakai bumbu kacang. Enak. Pintu terbuka menampilkan wajah tampan dan cerah milik suamiku itu. Ia sudah selesai membasuh wajah dan juga menyikat giginya. Mas Rafka berjalan menuju meja rias, mengambil tisu dan mengeringkan wajahnya. Mas Rafka sudah siap, tinggal menyisir rambut saja. Aku memperhatikan penampilan Mas Rafka. Celana jeans hitam, kaos oblong hitam, masker hitam dan juga kacamata hitam. Semua serba hitam, belum lagi nanti helm dan motornya juga hitam. Kamu mau maling? Mas Rafka yang tadi sedang menyisir rambutnya langsung menoleh, menghentikan aktivitasnya lalu melangkah ke arahku. Iya, maling hati kamu. Bukannya tersenyum, justru aku mendelik kesal. Ya mau beli sate lah sayangku. Mas Rafka melangkah ke arahku lalu duduk di hadapanku. Aku menoyor pipinya membuatnya mendengus. Mau beli sate atau tebar pesona? Rapi terus ganteng banget. Biar apa kayak gitu? Biar banyak yang naksir, ujarku sinis. Mas Rafka mengerutkan keningnya lalu terkekeh geli membuatku mendengus kesal. Mas Rafka menggeleng sambil terkekeh kecil. Ia menggenggam kedua tanganku sambil mengelus-elusnya. Gak peduli mau sebanyak apapun yang naksir sama aku, karena sampai kapanpun hati aku cuma buat kamu. Kedua sudut bibirku perlahan melengkung ke atas. Aku tersenyum malu-malu. Mas Rafka paling bisa membuatku gila hanya dengan kata-kata. Ia tidak tahu apa, jantungku sudah berdegup kencang. Mas Rafka tersenyum manis. Ia mendekat lalu mengecup keningku. Aku pergi dulu ya, pamitnya. Sebelum benar-benar pergi, ia mengelus-elus permukaan perutku lalu menciumnya. Sayang, Abi pergi dulu ya, mau beli sate buat Umi.
Buat kamu juga, kamu sama Umi baik-baik ya. Tunggu Abi pulang. Aku tersenyum lebar, kurai tangannya lalu mencium punggung tangan suamiku itu. Udah sana berangkat, hati-hati, ucapku lalu mengecup pipinya. Iya bawel, Assalamualaikum. Aku terkekeh kecil, Waalaikumsalam. Mas Rafka melenggang pergi untuk memenuhi keinginan istri dan calon sang buah hati. Kedua mataku berbinar-binar melihat kedatangan Mas Rafka. Aku tersenyum begitu manis saat melihatnya datang membawa kresek hitam. Yang bisa aku pastikan bahwa itu adalah sate sapi pesananku. Assalamualaikum kesayangannya Rafka. Waalaikumsalam kesayangannya Kila. Mas Rafka melangkah ke arahku. Ia mengambil posisi di sebelahku, mencium keningku, lalu menyerahkan kresek hitam itu. Aku menyambutnya dengan senang hati. Aku membuka kresek hitam itu mengintip isinya. Aku menelan air liurku, aroma bumbu kacangnya sangatlah enak. Terima kasih Mas Rafkaku sayang, ujarku semangat dengan senyum yang terus mengembang. Mas Rafka mencium kedua pipiku secara bergantian. Sama-sama Syakilaku sayang. Kila buka ya. Mas Rafka mengangguk setuju. Aku langsung membuka kresek hitam itu, mengeluarkan bungkus yang menjadi pelindung dari sate sapi itu. Aku sungguh tak sabar ingin segera menyantap makanan yang ada di hadapanku ini. Sate sapi dengan bumbu kacang yang sangat aku idam-idamkan. Sungguh menggugah selera. Aku langsung berdoa dan menyantap dengan lahap sate sapi itu. Sungguh sate sapi ini sangatlah enak. Perpaduan antara daging sapi dengan bumbu kacangnya pas banget. Enak banget. Enak banget. Aku terus memakan sate sapi itu. Setusuk demi setusuk berhasil masuk ke dalam perutku. Biarkan calonan aku mengambil bagiannya di sana. Aku menatap Mas Rafka yang juga menatapku. Kamu mau? Mas Rafka menggeleng sambil tersenyum kecil. Buat kamu aja. Aku menganggukkan kepala lalu lanjut makan. Aku sudah menawarkan, tetapi Mas Rafka sendiri yang tidak mau. Ya sudah, biarkan saja. Aku yang sedari tadi makan seketika berhenti saat Mas Rafka tiba-tiba saja bersolawat sambil mengelus-elus perutku. Aku berhenti makan bukan karena tidak enak hati, tetapi karena satenya sudah habis. 10 tusuk doang mah gampang. Mas Rafka terus bersolawat. Suaranya begitu merdu. Suaranya selalu membuatku terpesona. Mas Rafka mengakhiri lantunan solawatnya. Masya Allah, suara kamu bagus banget. Enak banget didengarnya. Entah sudah berapa kali aku memuji Mas Rafka dengan pujian yang sama, karena memang begitu adanya, suaranya begitu merdu. Suaraku pemikat hatimu. Aku terkekeh lalu mengacak-acak rambutnya. Jangan heran karena ini sudah menjadi kebiasaanku. Mas Rafka masih mengelus-elus perutku. Abi dan Umi sayang banget sama kamu. Aku tersenyum. Aku juga sayang banget sama Abi dan Umi, ujarku dengan nada suara seperti anak kecil. Mas Rafka tersenyum lalu mencium pipiku gemas, beralih mencium permukaan perutku. Ketika pagi tiba, seperti biasa aku sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Mas Rafka. Sedangkan Bi Imah, beliau sedang sibuk menyapu serta menyiram halaman rumah. Sarapan sudah siap, aku kembali ke kamar, memanggil Mas Rafka agar segera turun untuk sarapan. Sekalian mau memastikan apakah suamiku itu sudah mandi. Aku melangkah menuju tempat tidur. Aku menyunggingkan senyuman saat melihat Mas Rafka sedang tidur dengan nyenyaknya. Dia pasti ketiduran karena setelah pulang dari masjid untuk sholat subuh kami mengaji bersama, berbagi cerita bersama, saling menasihati bersama. Itu yang aku suka dari hubunganku dengan Mas Rafka. Kami bukan hanya sebatas sepasang kekasih, tetapi kami juga bisa menjadi sepasang teman, sahabat. Mas Rafka bisa menjadi suami sekaligus sahabat untukku. Aku bercerita, Mas Rafka menyimak dan memberikan solusi. Aku duduk di pinggir kasur, di sebelahnya, mengelus-elus kepalanya dengan sayang. Mas Rafka sering memperlakukanku dengan manis.
Tak salah jika aku juga ingin melakukan hal yang sama. Mas, ayo bangun, ujarku sambil mengelus-elus kepalanya. Sayang, sarapan dulu. Mas Rafka menggeliat pelan dengan tangan yang tiba-tiba memeluk pinggangku. Pelukan kami agar berjarak bukan apa-apa. Perutku kini sudah sangat besar. Aku tersenyum kecil. Tanganku masih setia mengelus-elus kepalanya. Bangun sayang, mandi terus sarapan. Mas Rafka bergumam dengan mata yang masih terpejam dan ia berkata, bentar lagi sayang, 5 menit lagi. Enggak ada tawar-menawar, cepet bangun. 5 menit aja. Aku menggeleng sambil tersenyum kecil. Mau tidak mau aku harus pura-pura marah atau tidak ngambek supaya suamiku ini cepat bangun. Aku terpaksa berdiri membuat pelukan Mas Rafka terlepas. Aku menatap Mas Rafka yang terus saja mengeluh sambil menggeliat tidak jelas. Terserah kamu deh, aku melihat kedua tangan di depan dada sambil mengerucutkan bibirku. Tak menunggu lama, bibirku mengulas senyuman. Mas Rafka perlahan membuka mata, menatapku sambil tersenyum manis. Ia bangkit dari posisinya lalu melangkah ke arahku, lalu mencium pipiku. Pagi sayang, sapanya dengan suara khas bangun tidur. Pagi, Mas Rafka terkekeh sambil mengelus-elus kepalaku. Maaf, aku salah. Sekarang minta maaf, besok diulangi lagi. Aku sudah hafal betul kelakuan Mas Rafka. Mas Rafka menyengir lebar. Maafin, tadi ngantuk banget. Aku menatapnya sambil menghembuskan napas. Aku tidak bisa marah pada suamiku itu. Dia selalu meminta maaf setiap kali merasa bersalah. Aku tersenyum tipis. Enggak apa-apa, maafin aku juga ya sayang. Cium dulu dong, ujarnya sambil menepuk-nepuk pipi kanannya. Aku tersenyum kecil, lalu mengecup pipi kanannya. Udah sana mandi, kamu bau, ujarku sambil menutup hidungku. Mas Rafka menarik kedua pipiku. Biarin, yang penting ganteng. Aku mendelik. Iyain, udah sana mandi, terus turun ke bawah, kita sarapan bareng. Mas Rafka mengangguk. Laksanakan, ujarnya, lalu melangkah menuju kamar mandi. Kami sudah selesai sarapan. Aku langsung mencuci piring kotor agar tidak menumpuk. Kalau ada yang kotor langsung dibersihkan agar tidak menumpuk. Lagi pula yang kotor hanya 2 piring saja. Setelah sarapan, Mas Rafka kembali ke kantor. Aku merapikan dasi dan juga jasnya agar suamiku itu terlihat lebih rapi dan juga tentunya tampan. Mas Rafka merapikan jilbabku. Kamu mau ikut aku ke kantor gak? Aku berpikir sejenak. Biasanya aku yang meminta ikut, tetapi kali ini Mas Rafka sendiri yang mengajakku untuk ikut. Nanti di sana aku ngapain? Nemenin aku kerja? Boleh, tapi di sana banyak makanan gak? Kamu mau apa aja pasti ada, tinggal sebut aja. Aku terkekeh. Beneran ya? Mas Rafka mengangguk. Iya sayang. Jadi gimana? Mau ikut? Mau, aku ikut ke kantor. Mas Rafka tersenyum lalu menggandeng tanganku. Ayo. Kami langsung mengendarai mobil menuju kantor Mas Rafka. Sesampai di sana, senyumku tidak pernah luntur karena sedari tadi para karyawan Mas Rafka menyapaku dengan ramah. Tentu saja, itu membuat suasana hatiku semakin membaik. Masya Allah, perut Bu Syakila semakin besar saja, ucap Mbak Siska selaku sekretaris Mas Rafka. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Alhamdulillah ya Mbak. Semoga Bu Syakila dan calon bayinya sehat selalu ya. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Semoga semua doa-doa baik kembali ke kamu. Amin, terima kasih doanya Bu Kila. Aku mengangguk seraya tersenyum, kemudian berlalu pergi. Kami melanjutkan langkah menuju ruangan Mas Rafka. Sesampai di ruangan Mas Rafka langsung duduk di sofa ruangannya sambil bersandar. Seperti biasa bersantai ria. Kamu istirahat dulu ya, aku mau kerja dulu, ucapnya padaku. Aku mengangguk seraya tersenyum. Mas Rafka sedang bekerja, ia sedang sibuk dengan dokumen-dokumen di hadapannya. Agar tidak bosan, aku memilih untuk bermain ponsel saja.
menonton mukbang di YouTube. Aku menatap layar ponselku dengan seksama. Sesekali aku menelan ludah saat melihat penampilan perempuan cantik itu memakan rujak dengan begitu nikmat. Aku menunduk menatap perutku. Kuelus-elus permukaan perutku. Rasanya aku tiba-tiba ingin memakan rujak. Aku menatap Mas Rafka dengan ragu. "Mas, kamu masih sibuk nggak?" Mas Rafka mendongak menatapku. "Enggak terlalu sibuk sih, emang kenapa?" Aku tersenyum lebar. "Sini, aku kasih tahu sesuatu," ujarku sambil melambaikan tanganku. Mas Rafka mengangguk kemudian melangkah ke arahku, membuatku tersenyum manis. Aku bergeser saat Mas Rafka duduk di sebelahku. "Kenapa sayang?" tanyaku sambil mengelus-elus kepalaku. Aku mengusap-usap pelan perutku. "Rujak." "Kamu mau makan rujak?" Aku mengangguk cepat. "Beliin ya." Mas Rafka memutar bola matanya sambil mengetukkan jarinya pada dagu, lalu berkata, "Mau nggak ya?" "Mau ya." Ya. Aku mengerjapkan mataku berkali-kali. "Harus mau dong." "Iya mau, tapi ada syaratnya." "Nggak ikhlas, segala pakai syarat-syaratan." Mas Rafka terkekeh pelan. "Mau nggak?" "Ya udah iya mau." "Apa syaratnya? Jangan yang susah." "Gampang kok," ujarnya lalu menepuk-nepuk pipinya membuatku tersenyum kecil. Tak mau lama-lama aku langsung mencium pipi suamiku itu, membuat senyum di bibirnya merekah. Mas Rafka tersenyum, "Pintar. Syaratnya apa lagi?" "Aku udah nggak tahan nih." "Nggak tahan apa?" "Makan rujak." Aku kira nggak tahan apa. "Cepet syaratnya apa sayangku?" "Gampang banget. Kamu harus selalu mencintai aku sekarang dan selamanya." "Gimana? Bisa menuhin syarat kedua dari aku?" Aku tentu mengangguk. "Bisa dong, tanpa kamu minta, aku akan selalu mencintai kamu." "Janji akan selalu mencintai aku sekarang dan selamanya?" Mas Rafka mengacungkan jari kelingkingnya. Aku terkekeh geli. "Kok jadi bucin gini sih?" "Biarin, janji dulu." Aku terkekeh kecil. Iya janji," ujarku seraya mengaitkan jari kelingkingku pada jari kelingking Mas Rafka. Mas Rafka mengulas senyum. "Janji apa dulu nih?" "Janji untuk selalu mencintai kamu sekarang dan selamanya." Bersambung. Thank you for watching.